transformasi Polri pada konteks membuat atau membangun akselerasi transformasi Polri, salah satunya adalah menjabarkan dan menjelaskan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan polisi dan pemolisiannya. Polisi bisa dilihat sebagai petugas, sebagai fungsi, dan sebagai institusi yang di dalam tugas pokoknya adalah untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial atau keamanan ketertiban dalam masyarakat yang mendukung proses produktivitas. Yang kedua juga kaitan penegakan hukum. Maka di sini dikatakan polisi ini sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Dan konteks ini tentu pemolisian sebagai segala usaha yang dilakukan polisi pada tingkat manajemen maupun tingkat operasional dengan atau tanpa upaya paksa untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial yang modelnya bisa dilihat berbasis fungsi, berbasis wilayah, dan berbasis dampak masalah. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam akselerasi transformasi ini adalah membangun birokrasi yang rasional berbasis pada kompetensi dengan pendekatan yang impersonal, membangun budaya organisasi, bagaimana perilaku organisasinya sesuai dengan keutamaannya, yaitu bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Ini semua berbasis pada literasi. Maka kalau boleh dikatakan kualitas literasi terrefleksi dari perilaku organisasinya. Konteks ini tentu kalau kita melihat perlu ada membangun model kepemimpinan yang transformatif, yaitu pemimpin yang berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini, serta mampu menyiapkan bagi masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, maka dalam akselerasi transformasi juga bisa dilihat atau dijabarkan dalam proses perencanaan. Maka perlu membangun yang namanya roadmap, grand strategi, dan seterusnya, bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengendaliannya. Bagaimana juga kaitan dengan pembinaan sumber daya manusia, mulai rekrutmen, penempatan, pemeliharaan, perawatan, sampai pengakhiran dinasnya, ini semua berbasis pada kompetensi, dan kita juga mengarahkan kepada bagaimana pembinaan logistik yang berkaitan dengan membangun sesuai dengan model-model pemolisian, baik untuk petugas atau perorangan, untuk kelompok atau satuan-satuan kecil, dan juga untuk institusional atau kesatuan. Konteks ini juga kaitan dengan bagaimana menyiapkan untuk kesatuan operasional dasar, kemudian untuk pembinaan anggaran yang budgeter maupun non-budgeter. Sistem operasional ini juga menjadi sangat penting. Bagaimana proses pemeliharaan dan mewujudkan atau memelihara keteraturan sosial, bagaimana memberikan pelayanan kepada publik, baik itu bidang pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Tentu konteks ini akan dikaitkan dengan standar yang berkaitan dengan pelayanan yang prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Serta sistem-sistem operasional yang bersifat rutin, yang bersifat khusus, atau sifatnya kontingensi. Konteks ini tentu akan dikaitkan dengan model-modelnya yang sesuai dengan wilayahnya, fungsinya, baik fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsionalnya, dan dampak masalah atau yang bisa dikerjakan lintas fungsi, lintas stakeholder, dan juga lintas wilayah. Kemudian kita bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan yang berbasis moral dan literasi untuk mentransformasi, mengkaji, dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum, dan unggul, baik itu untuk pendidikan pembentukan, untuk alih golongan atau transformasi kepangkatan, kaitan dengan pengembangan kegiatan pendidikan akademik, kemudian pendidikan kepemimpinan dan manajerial, dan short course. Semua itu kurikulumnya berbasis pada ilmu kepolisian, yaitu sebagai ilmu antar bidang yang mempelajari tentang masalah sosial, khususnya pada keteraturan sosial, dan juga mempelajari tentang hukum, penegakan hukum, dan keadilan. Juga kaitan dengan bagaimana polisi ini juga mempelajari tentang kejahatan, pola penanganan, pencegahan, dan juga rehabilitasinya. Kaitan dengan pengembangan model-model pemolisian.
serta isu-isu penting atau nilai-nilai moral yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian juga sistem pengawasan dan pengendalian yang ini juga harus sebagai bentuk dasar untuk profesional, cerdas, bermoral, dan modern, yaitu membangun SOP atau Standard Operation Procedure yang berbasis pada job description dan job analysis, sistem penilaian standar keberhasilan pelaksanaan tugas, ada sistem penilaian kinerja, sistem reward and punishment, dan ada etika kerja yang berkaitan dengan do dan don't. Kemudian bagaimana membangun sistem akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional, dan secara sosial. Kemudian juga kaitan menilai produktivitas dan prestasi atau hasil kinerjanya. Kemudian sistem reward and punishment yang diterapkan, baik untuk kaitan dengan tangible maupun yang intangible. Dan membangun kapasiti untuk modernitas mengembangkan model smart policing, yaitu harmoninya antara konvensional policing, electronic policing, dan forensic policing. Dan konteks core value yang ideal, bagaimana core value ini antara yang aktual dengan yang ideal itu bisa sejalan atau setidaknya tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Dan ini juga kaitan dengan gaya hidup polisi di dalam pemolisiannya. Pengembangan bagaimana polisi di dalam implementasi akselerasi transformasi perlu membangun suatu strategi, baik strategi akademis, strategi yuridis, operasional, strategi soft power dan smart power, dan strategi politik. Serta konteks semua ini bisa dilihat secara filosofis, geopolitik, geostrategis, sosiologis, yuridis, operasional, dan pelayanan publik. Karena mau tidak mau, di sini polisi dituntut profesional, yaitu ahli, cerdas, kreatif, dan inovatif, bermoral berbasis pada kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin, serta juga modern artinya dinamis, bisa menyesuaikan atau mengatasi perubahan, dan semua itu berkualitas bagaimana bisa menjadi penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan.